Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi dalam renungan singkat Jemaat Yesus di Puro, yang pagi ini saya beri judul Datang Saat Butuh. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena anugerah kasih, kemurahan dan kebaikan yang Tuhan selalu berikan bagi kami. Bila mana pagi hari ini kami akan mendengarkan sedikit akan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan dan pegangan dalam hidup kami, untuk kami boleh melewati, kami boleh menjadikan kekuatan, mengingatkan kami bagaimana kami harus selalu bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami mohon dan berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita mungkin pernah atau sering mendengar datang saat butuh. Terkesan kata-kata ini tidak enak didengar kalau ditujukan kepada saudara dan saya. Seperti contoh, tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu datang ke rumah. Ujung-ujungnya pemikiran manusia yang berpikir negatif pasti ada perlu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, yang sudah lama sekali tidak saling kontak, tidak saling menghubungi, tahu-tahu telepon. Pasti ini ada sesuatu. Saat kita sedang ada perlu dan butuh, atau mau ketemu seseorang, apa yang kita akan lakukan? Biasanya jauh-jauh kita sudah mempersiapkan diri. Kita mengetahui orang ini sebelum berangkat bekerja atau pulang kerja, atau kalau perlu datangi di kantornya, atau kalau tidak kita telepon berulang-ulang karena kita merasa butuh. Tapi tahukah saudara, penilaian dunia dengan Tuhan sangatlah berbeda. Datang saat butuh, penilaian manusia terkesan negatif. Tapi bagi Tuhan, saat engkau butuh, lalu datang kepada Tuhan, justru itu yang ditunggu dan diharapkan Tuhan. Pertanyaannya, kapan kita datang kepada Tuhan? Apakah saat kita butuh? Tuhan sudah banyak menawarkan kepada kita. Melalui firman-Nya Dia menawarkan. Di dalam Matius 11 ayat 28, Dia menawarkan, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus pun menawarkan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lalu bagaimana dengan orang yang cukup, atau disebut dengan orang kaya? Apakah mereka memerlukan Tuhan? Apakah mereka perlu untuk datang kepada Tuhan? Wahyu 3 ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Yang artinya, semua kita manusia butuh Tuhan. Ambil setiap kesempatan yang sudah Tuhan tawarkan bagi saudara dan saya. Jadi ketika saudara datang ke gereja, atau sedang beribadah, ataupun sedang menyampaikan doa-doa, pastikan dulu kita memang butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan, butuh berkat-Nya, butuh nasihat-Nya, butuh tuntunan ataupun penyertaannya, butuh perlindungannya, dan sebagainya. Jangan sampai saudara dan saya tidak merasa atau tidak membutuhkan Tuhan, karena saya sanggup Tuhan. Karena bisa jadi ketika kita tidak membutuhkan Tuhan, karena kita sering mengandalkan diri, segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah formalitas saja. Datang ke gereja tapi pikiran masih kemana-mana. Ibarat seperti ketemu dengan orang tua,
Tapi setelah bertemu dengan orang tua, kita masih pegang HP dan kurang merasakan akan kebutuhan perjumpaan dengan orang tua. Jadi, kapan saat kita datang kepada Tuhan? Jawabannya adalah setiap saat. Karena kita hidup, kita harus dan butuh Tuhan. Dalam lagu Sion ada sedikit liriknya seperti gini. Aku perlu sungguh pada Yesus. Dan ada lagi, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya renungan yang singkat ini boleh memberikan kekuatan dan pegangan dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.